Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Nah, di fragmen kali ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu cerita. Ya, betul Pak Jack. Cerita ini kita dapatkan minggu lalu, di mana tanpa sengaja saya ketemu sama teman lama Kang Surya. Ya, yang kemarin ya. Teman lama ini sebenarnya nggak sengaja juga berbagi kisah sih sebenarnya. Setelah lama kita ngobrol, ternyata dia punya kisah yang cukup menarik. Ya, betul. Untuk lebih jelasnya biar Kang Surya yang menceritakan. Oke Pak Jack. Sebenarnya ini kisahnya juga cukup panjang juga ya, dan nggak menduga ternyata ceritanya cukup berbeda dari yang biasanya kita kisahkan. Ya, ini setelah kemarin saya rekap agak panjang juga, tampaknya cukup seru ini untuk dikisahkan. Langsung saya kisahkan aja Pak Jack ya. Iya, silakan Kang Surya. Oke, jadi ini kisahnya ini berlatar kira-kira beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada beberapa tokoh ini menurut kisahnya temannya Pak Jack ini. Jadi mungkin kita pakai apa ya, nama alias saja semuanya. Jadi ada Mbah Jo, ada Mas Daman, ada Mas Gun juga. Jadi kisah ini nanti berkutat di beberapa tokoh itu ya. Jadi awalnya ini di sebuah kampung kecil ya, di pelosok Jawa Timur, di pinggiran kota Jawa Timur, salah satu daerah penghasil kelapa muda ini. Nah, di sana itu, di desa itu ada seorang yang sudah sepuh, namanya sebut saja Mbah Jo tadi yang kita sampaikan. Jadi Mbah Jo ini orang yang sudah cukup sepuh dan tinggal sendiri di rumahnya. Ya, rumahnya rumah klasik gitu, kira-kira bangunan tahun 70-an. Kecil tapi cukup manis untuk dipandang. Kemudian Mbah Jo ini selain tinggal sendiri, beliau ini juga pensiunan. Jadi ya dengan hidup sendiri, dengan pendapatan dari pensiunannya, aktivitasnya Mbah Jo ini juga sering bertandang ke tetangga-tetangga. Jadi banyak yang mengenal beliau. Kemudian juga anak-anak dan menantunya sudah di luar desa semua. Jadi Mbah Jo ini benar-benar sudah dikenal lah oleh banyak warga kampung. Nah, pada suatu saat karena mungkin faktor usia yang sudah sepuh, Mbah Jo ini meninggal. Jadi ya banyak sekali warga itu merasa kehilangan ya. Ya mungkin karena Mbah Jo hidup sendiri, dia juga tidak pernah berkeluh kesah tentang sakit. Kelihatannya ya biasa-biasa saja. Kemudian mendadak sakit-sakitan beberapa hari, kemudian meninggal. Ya, warga terus terang banyak yang merasa kehilangan gitu. Nah, sepeninggal beliau, anak-anak Mbah Jo dan menantunya itu ya membersihkan rumah itulah. Jadi rumah kuno itu dibersihkan, terus juga mengadakan selamatan sampai 7 hari, 40 hari seperti lazimnya daerah di Jawa Timur mungkin ya. Hingga cukup lama sampai pada akhirnya mungkin harapan Mbah Jo itu sebelum meninggal ya semua barang-barang di rumah itu biar dibawa oleh anak-anaknya gitu. Jadi ya setelah 40 hari dan 100 hari tahlilan di rumahnya itu ya akhirnya banyak barang-barang itu yang dipindahkan dari rumah, ya mungkin dibawa ke rumah masing-masing anaknya atau menantunya gitu. Jadi rumah itu pun akhirnya kosong.
karena memang anak-anaknya Mbah Jo ya infonya sudah banyak bekerja di luar desa ya, di luar kampung. Akhirnya ya mereka tidak ada yang menempati, hingga banyak yang bercerita bahwa rumah itu memang sering dibersihkan beberapa minggu sekali gitu oleh orang-orang yang memang diminta untuk merawat oleh anak-anaknya Mbah Jo. Tapi memang ada kesan yang ya cerita dari mulut ke mulut lah. Rumah itu kalau malam itu agak serem, terus juga sering ada suara-suara, bukan suara orang atau suara apa ya, tapi kayak suara seperti benda-benda berjatuhan. Padahal di dalam ruangan rumah itu sudah tidak ada barang-barang lagi. Ya cerita-cerita seperti itu mungkin bagi beberapa warga ya dianggap wajar lah, karena sudah lama tidak ditinggali. Nah akhirnya setelah cukup lama seperti itu, ada kabar bahwa dari salah satu anak tertuanya beliau itu, anak tertuanya Mbah Jo itu, rumah itu rencananya mau dijual, bahkan sudah dipasangi papan iklan gitu. Nah semenjak diiklankan akan dijual itu, ada beberapa orang sih, baik dari warga sendiri maupun dari luar desa itu yang datang sekedar untuk melihat, ingin membeli, atau juga ya memperkirakan lah kira-kira harganya pantas atau tidak, terus juga kira-kira apakah rumah ini layak untuk ditinggali, karena sebenarnya kondisi rumah masih bagus, cuman karena memang tidak terawat jadi ya banyak tanaman-tanaman liar gitu di area luar. Itu pun kalau dibersihkan beberapa hari, beberapa minggu lagi ya tumbuh lagi. Nah akhirnya rumah itu pun sampai setahun sepeninggal Mbah Jo itu juga belum juga laku. Nah kemudian di sini itu ada seorang anak muda ya, dia itu sebenarnya usianya kuliah, tapi karena mungkin aktivitasnya waktu itu ya banyak membantu orang tuanya, dia itu akhirnya molor kuliahnya, jadi tidak menempuh kuliah formal. Ya sebut saja namanya Daman ya. Sebenarnya Daman ini dari keluarga yang berada, orang tuanya itu juragan kelapa gitu. Jadi ya untuk area desa itu dia itu sudah cukup banyak dikenal. Nah Daman ini sempat bilang kepada bapaknya, mungkin kalau boleh rumahnya kita beli aja gitu. Ya sudah, kita lihat aja, kata bapaknya. Akhirnya Daman ini yang aktivitasnya banyak membantu bapaknya urusan kelapa itu ya, datang ke sana dipandu oleh anak tertuanya Mbah Jo. Ya waktu datang ke sana sebenarnya Daman ini berharap mungkin bisa dibelilah rumahnya, jadi dia itu mungkin bisa berkegiatan di sana, ngajak teman-temannya, mungkin rental PlayStation atau mungkin juga buka internet atau apa, karena di saat-saat itu di daerah sana itu mungkin identik dengan daerah-daerah yang mungkin anak-anaknya suka main PlayStation atau apa gitu. Jadi Daman ini punya keinginan untuk menggunakan rumah itu sebagai tempat dia beraktivitas, kemudian juga mungkin ngajak teman-temannya, kumpulannya itu untuk beraktivitas di sana. Nah ketika dia melihat-lihat ke dalam rumah, sebenarnya rumah itu kondisinya masih bagus ya, area dalamnya karena jarang ditempati cukup bersih, cuman memang di area luar tanamannya memang agak liar tumbuhnya. Nah ketika Daman ini bersama bapaknya sambil ditemani anak tertua Mbah Jo itu melihat-lihat ke dalam rumah, awal-awalnya ya senang juga sih, tertarik sih sambil ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi semakin masuk ke dalam rumah, semakin melihat masing-masing ruangnya, kamar-kamarnya, kok hawanya itu terasa seperti lembab gitu. Dan anehnya Daman maupun bapaknya itu seperti kehilangan ketertarikan terhadap rumah itu. Apalagi melihat kondisi ke belakang, di belakang itu kamar mandinya juga besar, tapi seperti lembab dan dingin gitu. Dan kamar mandi lainnya juga harus
keluar dari rumah induk, termasuk tempat sumur dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Daman ini sama bapaknya merasa sepakat bahwa sebenarnya rumah ini bagus tapi kayaknya kurang nyaman. Mereka akhirnya ya kayak semacam ya sudahlah, membatalkan niatnya. Akhirnya tidak jadi untuk berminat terhadap rumah itu. Nah, akhirnya mereka pun kembali dan Daman pun juga beraktivitas kembali lah, membantu bapaknya untuk bisnis kelapanya itu ya. Nah, pada suatu hari panenan kelapanya itu cukup membludak. Jadi banyak yang harus segera dikirim ke pasar dan ke tempat pembeli-pembeli langganan bapaknya. Sebenarnya Daman ini punya truk sendiri, truk yang khusus ngangkut didistribusikan kelapanya itu ke pelanggan-pelanggan. Tapi karena waktu itu truknya itu kondisinya kelapa panenan sangat membeludak, akhirnya dia biasanya meminta bantuan salah seorang orang desa situ juga, namanya Mas Gun gitu ya. Jadi dia ini juga punya truk sendiri, terus dia juga aktivitasnya tidak sekedar ngangkuti kelapa. Di waktu tertentu dia membantu Daman dan bapaknya juga disewa untuk ngangkut kelapa. Di waktu-waktu tertentu kadang-kadang dia juga membawa truknya itu untuk angkut-angkut material proyek, kadang-kadang juga ngangkuti hal-hal lain. Jadi ya ibaratnya kayak serbaguna lah. Dia dan truknya itu sering diajak bantuan Daman dan bapaknya gitu. Nah, Daman waktu itu ngontak sama Mas Gun ini supaya besok hari Minggu itu ada banyak pesanan. Jadi mungkin truknya bisa disewa, bisa diminta untuk mengantarkan panenan kelapa ini ke pelanggan-pelanggannya yang tidak tertampung oleh truknya sendiri gitu. Nah, sambil ngobrol, Mas Gun itu tiba-tiba ya menolak gitu. Wah maaf ya Daman, besok ini trukku disewa ini. Oh, disewa Mas, tumben. Biasanya kan hari Minggu nggak ada proyek, nggak ada angkutan material. Soalnya aku juga butuh banget ini. Besok Minggu itu harus dikirim banyak ini truknya. Trukku sendiri nggak ngatasi, katanya Daman. Tapi nggak bisa ya Man, jangan besok deh, lusa saja, hari Senin. Waduh, nggak bisa ini Mas, berat ini, banyak banget panenanku. Emang kenapa besok Mas? Waduh, aku besok ini sudah ada jadwal, katanya. Lah, katanya jadwal apa ya, tumben ngirim, besok kan Minggu, pikirnya Daman gitu. Ndak, besok itu aku diminta anaknya Mbah Jo, anak pertamanya Mbah Jo, itu ngirim barang dari rumahnya keluar desa. Nah, Daman pun akhirnya ya juga mikir, oh gitu ya Mas, iya sudah ya, aku tak nyari teman-teman dulu, soalnya nggak cukup satu truk, katanya gitu, katanya Mas Gun. Nah, akhirnya telepon pun terputus. Daman sempat berpikir, di rumahnya Mbah Jo ini bukannya sudah kosong, terus kenapa kok besok kok mau diangkut, itu apa yang mau diangkut, pikirnya Daman seperti itu. Akhirnya Daman waktu itu ingat, di belakang rumahnya Mbah Jo itu ada bilik kecil yang terpisah dari rumah. Jadi di bilik itu waktu dia melihat itu ada kayak bangunan ukuran 2 meter kali 2 meter, itu berada di dekat sumur. Itu terkunci. Jadi katanya sudah digembok dan gemboknya kuncinya hilang. Ya mungkin disitulah katanya barang yang masih tersisa. Cuman Daman juga mikir, masa sih untuk ruangan ukuran segitu harus pakai nyewa truk, pikirnya gitu. Ya daripada dia pusing mikirkan hal seperti itu, akhirnya Daman ya sudah, dia pun berpikir mungkin aku tak nyari alternatif pinjaman truk lain aja deh. Akhirnya dia pun mengontak kenalan-kenalan lamanya yang dari luar desa itu supaya besok bisa dipakai untuk nganter panenan kelapanya dia ke pelanggan-pelanggan. Nah,
Akhirnya beruntunglah dia dapatlah untuk truk untuk disewa buat esok harinya. Akhirnya keesokan harinya pada hari Minggu itu Daman pun sibuk banget mulai pagi. Jadi dia itu berkeliling mengontrol bersama bapaknya itu ngontrol angkutan panenan hasil kelapanya itu dibawa ke masing-masing truk, bahkan juga sampai pakai kendaraannya sendiri yang katanya bawa pickup sendiri gitu. Semua ditata, dikontrol. Daman pun ngikuti sambil ngontrol ke pelanggan-pelanggannya. Jadi dia berkeliling juga ke sana. Jadi mulai dari pagi sampai menjelang sore, kira-kira jam setengah 3, jam 3 sore gitu. Nah, ketika sore tiba, semua kiriman selesai dikirim. Akhirnya Daman pun mau balik lah ke rumahnya. Di perjalanan pulang, dia itu tiba-tiba melihat iring-iringan truk. Ada 3 truk. Iring-iringan truk itu berjejer berpapasan dengan dia keluar dari jalan desanya. Nah, Daman pun meminggirkan kendaraan, meminggirkan motornya. Waktu itu dia bawa motor kan ya. Dia itu melihat, loh, ini sepertinya Mas Gun. Kok keluar dari desa ya? Apa ndak pagi tadi ngantarnya? Ya, dia lihat memang ada Mas Gun di salah satu truk itu. Kemudian dia ambil telepon, dia pun mengontak. Halo Mas Gun. Oh iya, gimana? Jadi nganter barang ta? Loh iya jadi. Lah ini baru berangkat. Ya Daman juga penasaran, perasaan barusan truk 3 itu lewat, tapi kok muatannya kosong gitu loh, tidak ditutupi terpal atau apa, seolah-olah tidak ada barang sama sekali. Baknya masih terbuka dan kosong semua. Loh, nganter kemana Mas? Ya ini nganter keluar desa. Soalnya dari tadi pagi nunggu lama, ternyata bisa diantarnya sore dan harus nyampe keluar desa sebelum senja datang, sebelum maghrib katanya gitu. Sudah ya, nanti dulu ya, aku lagi nyetir ini katanya Mas Gun gitu. Ya Daman pun merasa ada yang aneh, antara dia mungkin jengkel atau apa. Kemarin dia minta diantar buat ngangkuti kelapa, ditolak. Sekarang dia selesai urusannya ngangkutin kelapa, mau balik malah papasan Mas Gun baru nganter barang. Ya dia mungkin sedikit jengkel dan gimana gitu ya. Akhirnya dia itu inisiatif, dia memutar motornya, kemudian ngebut berusaha menyusul iring-iringan truk yang keluar dari desa tadi. Nah, akhirnya tak berapa lama motor Daman ini memang bisa mengejar ketiga truk itu. Ya dia memang tidak ada niatan sih untuk kayak semacam menghalangi atau mencegat atau apa ya. Dia cuma sekedar membuntuti. Kira-kira mau diantar kemana ini loh barang-barang. Terus dia juga mikir, barang apa sih yang dibawa ini, wong kelihatannya truknya kosong, terus tidak ditutupi terpal lagi, jadi terbuka gitu aja baknya. Nah akhirnya dia pun menguntit di belakang 3 truk itu. Kebetulan truk yang paling belakang ini truk yang bukan truknya Mas Gun gitu. Jadi dia menguntit di belakangnya truk itu, berusaha semakin mendekat gitu. Ternyata iring-iringan truk itu keluar dari desa, itu melewati jalan-jalan yang sudah agak rusak menuju ke area kayak hutan pinggiran desa gitu. Daman juga mikir, apa di sana ada rumah-rumah baru ya, perumahan atau tempat baru. Perasaan di sana hutan juga nggak pernah ada orang bangun rumah atau apa gitu. Akhirnya dia pun semakin menguntit ketiga truk itu dan semakin dekat dengan truk yang paling belakang. Dia itu berusaha mendekati sampai jarak yang terjangkau sekali untuk berusaha melihat apa sih yang diangkut itu. Nah kebetulan bak truknya kan dari kayu-kayu gitu ya, jadi antara kayu itu, papan-papan kayu itu masih ada sela. Nah itulah yang berusaha dikejar oleh Daman sambil mengintip dari sela-sela truk itu. Ya agak nekat juga dia ya, di kondisi jalan yang sudah agak rusak gitu, ngebut di belakangnya truk kendaraan besar gitu. Ketika dia mencoba melihat apa yang ada di dalam,
itu semuanya kosong. Dalam bak truk itu dia tidak melihat barang sama sekali. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia itu seperti apa ya, tidak menyangka di antara sela-sela bak truk yang terbuat dari kayu itu seperti ada sepasang mata yang juga melihatnya. Dan anehnya seketika itu juga motornya itu langsung mogok, berhenti seperti kehabisan bensin gitu. Akhirnya wah, sial sekali nih, sudah hampir mengejar pengen lihat dalamnya malah kehabisan bensin gitu. Daman pun menempikan motor, dia pun mendorongnya, mencoba apa ya, mau mungkin menelpon temannya atau menelpon siapa gitu untuk membawakan bensin atau mungkin jemput. Sambil mendorong dia merasa kok berat ya, digoyang-goyang sepedanya itu. Ternyata masih ada bunyi cairan bensin. Loh, berarti motorku ini masih ada bensinnya, ndak habis. Akhirnya dia pun berusaha menyandarkan sepedanya sambil mengecek apakah ada trouble di mesin atau elektrikalnya. Ternyata semua normal. Akhirnya Daman pun mencoba start lagi. Ternyata bisa jalan. Dipakailah motor itu lagi untuk ngebut mengejar Mas Gun. Mas Gun dan teman-temannya pun dikejar sampai akhirnya dia mengikuti jejak truk itu memasuki hutan yang memang di perbatasan dengan desa itu. Jadi sampai di hutan itu dia ragu mau masuk ke sana juga. Tempat ini sudah dia tidak ada keperluan yang sangat penting ke sana, dan katanya hutan ini juga sedikit agak angker ya, agak mistis. Akhirnya dia pun berhenti sambil melihat apakah benar truk itu memang masuk ke sini. Tak berapa lama ada suara mesin truk itu terdengar, semakin dekat, dan juga sorot-sorot lampunya truk itu mungkin sudah mulai menyala ya karena menjelang maghrib. Wah, Daman kaget, ternyata truk-truk itu sudah keluar dari dalam hutan, berpapasan dengan dia. Bahkan Mas Gun pun sambil melambaikan tangan ke arah dia. Woi, ayo balik dulu, sudah mau malam gitu. Akhirnya Daman pun masih dibebani rasa penasaran. Dia pun memutar motornya, akhirnya pulang mengikuti ketiga truk yang beriringan tadi. Dan tanpa terasa HP-nya berbunyi. Ketika diangkat ternyata itu Mas Gun. Sudah, ayo pulang dulu aja, nanti malam kamu tak ajak makan sambil cerita gitu. Akhirnya ya sudah, nanti malam ya Mas ya. Akhirnya Mas Gun pun balik bersama teman-temannya. Daman pun juga pulang setelah maghrib, setelah mandi dan bersih-bersih. Daman pun mengikuti janjinya dengan Mas Gunawan untuk ketemuan. Nah, akhirnya mereka pun bertemu di salah satu warung di desa itu ya, sambil diajak makan, bahkan Daman juga dibelikan rokok. Mas Gun itu pun sambil cerita. Ya mungkin kamu penasaran, katanya Mas Gun sambil makan itu. Tapi sebenarnya ceritanya ini agak gimana gitu man. Aku sendiri juga antara percaya nggak percaya. Emang kenapa Mas, katanya Daman. Jadi gini man, beberapa hari yang lalu itu anaknya Mbah Jo itu mengontak aku gitu. Akhirnya aku datang nemui anaknya Mbah Jo. Ternyata di sana itu dia itu bersama kakek nenek yang sudah tua. Jadi kakek nenek itu infonya adalah kenalan lamanya Mbah Jo gitu. Nah, kakek nenek itu yang mau membeli rumahnya Mbah Jo sekarang, katanya mau ditempati. Oh gitu, berarti tetangga baru ya? Ya begitulah. Nah terus hubungannya sama truk yang disewa apa Mas gitu? Jadi gini, kemarin itu kakek nenek itu butuh kira-kira 3 truk. 3 truk itu untuk mengangkut dari rumahnya Mbah Jo, diangkut ke salah satu pinggiran hutan yang di sana itu sudah ada pohon besar. Daman pun masih heran, mengangkut apa? Yaitu mengangkut
barang yang di gudangnya Mbah Jo yang tidak pernah dibuka itu. Emang barangnya apa mas? Dia nanya gitu. Ya sebenarnya aku sendiri juga setengah nggak percaya, katanya sama Mas Gun itu. Jadi waktu itu aku cuma diminta dari pagi sampai sore itu sama teman-temanku itu cuma nunggu di rumah itu. Sepertinya kakek nenek itu yang buka pintu gudang itu memang lama sekali, sampai seperti apa ya, seperti kayak diem-diem gitu sambil kayak apa ya, menatap terus di ruang, di bangunan kecil itu. Sampai akhirnya kakek itu bilang ke aku, sudah ini nanti mulai jam 3 ini harus segera diantar ke pinggiran hutan. Terus kalau bisa nyampe sana semua selesai sebelum maghrib katanya. Dan aku itu waktu itu cuma tanya, ini yang diantar apa mbah? Katanya, ya ini ada keluarga besar yang mau pindahan katanya gitu. Nah Mas Gun ini sambil cerita itu sambil apa ya, sambil membayangkan kejadian sore tadi. Jadi dia itu bercerita sambil apa ya, dengan mimik muka yang cukup tegang gitu pada Daman. Nah akhirnya waktu itu aku sendiri antara tidak percaya dengan percaya tidak percaya gitu. Aku sama teman-teman itu diminta untuk membuka pintu belakang truk. Dan anehnya tidak ada apa-apa yang terlihat oleh mata, tapi memang ada yang dirasakan oleh teman-temanku dan aku juga itu. Truk itu seperti bergoyang-goyang, seperti dinaiki oleh puluhan sosok yang tidak terlihat. Dan katanya mbah itu, kakek nenek itu, katanya ini ada kira-kira ratusan sosok, satu keluarga besar itu yang memang minta dipindahkan dari ruangan kecil itu ke tempat yang sudah ditentukan di hutan pinggir desa. Nah semua ketika sudah masuk, 3 truk itu bergoyang-goyang. Kemudian aku diminta menutup pintunya belakang itu, terus disuruh berangkat. Jadi ketika berangkat itu memang truk itu walaupun terlihat kosong, tapi rasanya itu seperti membawa muatan penuh gitu. Sampai akhirnya di tempat yang ditentukan, kakek nenek itu kan juga ikut di dalam truk. Kemudian diminta membuka pintu truk, belakang truk baknya dibuka, dan katanya sama seperti tadi, truk juga bergoyang-goyang seperti banyak sosok yang turun gitu. Baru setelah itu selesai semua, kita diminta balik. Dan ya seperti itulah kejadiannya. Makanya aku tidak berani cerita dulu ke kamu man, katanya Mas Gun gitu. Jadi ya memang permintaannya seperti itu. Intinya yang kamu lihat di dalam truk kalau kosong ya kamu jangan jangan jengkel atau apa kepadaku, karena memang kejadiannya seperti itu. Akhirnya Daman pun ya cuman terdiam saja waktu itu mendengar cerita Mas Gun. Dia juga kejengkelannya sama Mas Gun, kecewanya sama Mas Gun juga tiba-tiba hilang. Bahkan dia sendiri pun akhirnya sekarang berpikir, berarti secara nggak langsung tadi itu aku ini ngikutin keluarga yang pindahan ya, keluarga tak kasat mata itu, mungkin keluarga jin yang pindahan. Dia nggak sengaja menguntit berarti ini. Pantesan tadi tiba-tiba motornya mati gitu, pikirnya Daman seperti itu. Jadi ya sebuah kisah yang mungkin agak unik juga ya, kita tidak menyangka gitu Pak Jeka. Ya ini teman saya ini juga bilang Kang, kalau aktivitasnya Mas Gun itu setelah kejadian itu akhirnya sering dapat orderan yang sama, hampir sama lah kayak gitu. Ya mungkin akhirnya dia itu jadi spesialis angkutan kayak gitu. Selain tentunya ngangkutin kelapa, ngangkutin material juga katanya Pak Jeka. Oke, sobat Tempur Kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Serta nantikan fragmen-fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
kasih.